mengenai anatomi daripada pelvic. Jadi pelvic itu terdiri dari 3 tulang, yaitu ada coccyx, kemudian ada pubis, dan ada ischia. Nah, kalau pelvic ini dia akan membentuk rongga pelvic. Ya, rongga pelvic di mana biasanya vesika urinaria ataupun uterus terletak di sini. Dan ini menjadi jalan lahir pada perempuan saat dalam proses partus ataupun melahirkan. Nah, jadi kita akan bahas dulu mengenai anatominya ya teman-teman. Jadi kita mulai dulu nih dari tulang vertebra. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah vertebra lumbalis. Jadi vertebra lumbalis ini kan terdiri dari 5 tulang. Jadi ini merupakan tulang vertebra lumbalis yang kelima, di mana kita bisa lihat di sini ada processus spinosus. Kemudian di sini ada processus transversal ya dari vertebra lumbalis yang kelima. Kemudian kita lihat ada gabungan antara tulang sakrum. Jadi ini tulang sakrum ya guys, dengan tulang iliaka. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini tulang sakrum ini ada gambaran yang lebih hitam, ini menandakan adanya lubang. Jadi karena dia di bagian anterior, kita sebut dia dengan anterior foramina of sacrum. Jadi dia itu adalah lubang-lubang yang kita temukan pada sakrum. Kemudian lurusan setelah sakrum ini adalah suatu tulang yang kita sebut dengan os coccyx ataupun coccygeus. Jadi untuk vertebra itu kan ada torakal, ada cervical, torakal, lumbal, sakrum, dan ada coccygeus. Lalu kita lanjut ke pembentuk tulang pelvis. Yang pertama adalah sakrum iliaka. Jadi nanti antara sakrum, kita lihat di sini yang ditunjukkan ini adalah ala sakra. Jadi dia itu seperti wing ataupun seperti sayap, makanya disebut dengan ala sakra. Kemudian di sini dia menunjukkan adanya tulang yang kita sebut dengan iliaka. Jadi pada bagian puncaknya ini disebut dengan crista iliaca. Lalu kita lihat di sini bahwa ada suatu garis hitam ya yang menunjukkan adanya hubungan antara tulang sakrum dengan iliaka. Jadi ini adalah suatu sendi disebut dengan sacroiliac joint ataupun sendi sacroiliac. Kemudian kita lihat di sini bahwa ada suatu tonjolan. Ini disebut dengan spina iliaca anterior superior karena dia berada di bagian anterior dan di bagian atas. Sedangkan ini kita lihat ada spina iliaca di bagian posterior. Kemudian jika kita lihat lagi bahwa di area ini dia menunjukkan adanya suatu garis. Jadi ini adalah acetabulum. Ini adalah acetabulum. Sedangkan tempat perlekatan daripada tulang humerus itu dia di sini. Jadi ini disebut dengan fossa acetabulum.